Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Melihatnya, Long Hao Shen merasa terguncang. Bagaimanapun, dia masih memiliki sisi muda dan naif. Setelah Keier meninggalkan batasan seperti itu di tubuh Yue Ye, dia merasa menyesal jauh di lubuk hatinya. Baginya, fakta bahwa Yue Ye sudah mengeluarkan begitu banyak barang setelah rentang waktu yang singkat adalah bukti yang cukup dari ketulusannya, menunjukkan bahwa dia tidak dipenuhi dengan niat buruk. Saya mendengarkan. Suara Long Hao Shen jelas terdengar jauh lebih lembut. Yue Ye berkata, tolong kalahkan bawahanku, aku punya mantra untuk menghapus ingatan mereka. Mereka harus menghapus ingatan ini akan menjadi pilihan teraman untukmu. Baiklah. Long Hao Shen memberikan persetujuannya tanpa ragu sedikit pun, mengarahkan jarinya ke arah kereta. Segera, suara bantingan berulang terdengar dari dalam kereta. Bawahan Yue Ye yang tersisa semuanya penyihir. Menghadapi prajurit jarak dekat yang kejam, bagaimana mereka bisa memiliki kemampuan untuk bersaing? Anggota dari dua Demon Hun Squad berjalan dalam barisan, datang ke sisi Long Hao Shen. Long Hao Shen menatap Yue Ye dengan pandangan meminta maaf, perjalanan kita masih panjang, dan perlu meminjam beberapa surai tak tergoyahkan. 10 harus cukup, sisanya akan diserahkan kepada Anda. Silakan tinggalkan tempat ini sesegera mungkin juga, area ini masih dalam lingkup Provinsi Nareix. Itu bukan tempat yang aman. Mengerti. Yue Ye telah benar-benar berubah dari tampilan sebelumnya yang sangat cerdas, menjawab dengan patuh, seperti seorang pelayan yang melihat tuannya. Keier mengerutkan alisnya, dan untuk beberapa alasan, menemukan bahwa dia menemukan gadis ini semakin tidak disukai seiring berjalannya waktu. Dengan binar redup, mata Long Hao Shen menyala dengan tampilan ekspresi sedingin es. Ayo, saatnya berangkat. Semua orang menerima surai tak tergoyahkan, dan selain Long Hao Shen, Li Xin dan Keier yang tidak membutuhkannya, semua orang memilih satu, dan mendapatkannya. Di bawah pimpinan Long Hao Shen, mereka berlari dengan kecepatan penuh. Mengikuti sosok mereka yang pergi dengan matanya, tatapan Yue Ye berangsur-angsur berubah menjadi lebih dingin. Tanpa sadar menempatkan tangan kanannya di dada kirinya, dia menyentuh titik lemah. Tidak peduli seberapa buruknya kamu masih memiliki titik lemah yang besar. Selama Long Hao Shen memintanya, Anda pasti akan menghilangkan batasan ini pada saya. Long Hao Shen, saya akan berhasil dalam tujuan saya tidak peduli apa. Pada titik ini, Yue Ye mengungkapkan ekspresi yang mulia dan bangga. Dia tidak berbohong kepada Long Hao Shen, dan benar-benar putri dari klan Iblis Bulan, dan tidak keberatan mendukung dua pasukan perburuan iblis dari Long Hao Shen. Satu-satunya alasan untuk ini adalah karena Long Hao Shen. Kecuali untuk membalas budi kepada penyelamatnya, dia punya alasan lain untuk melakukan ini. Meskipun Yue Ye memiliki darah manusia, membuatnya tidak dapat menggantikan Dewa Iblis Bulan, sebagai pemegang gelar Bulan Baru, dalam klan Iblis Bulan, bakat bawaannya sangat tinggi, dan kebijaksanaannya jauh melampaui anak-anak sekelasnya. Bahkan Dewa Iblis Bulan sangat bergantung padanya di sisi ini, dan dia bisa dikatakan sebagai jenius terhebat dari klan Iblis Bulan. Dengan demikian, Yue Ye selalu dipenuhi dengan kebanggaan yang ekstrim sejak masih sangat muda. Karena keunggulannya, banyak Dewa Iblis peringkat tinggi menyatakan keinginan untuk menghubungkan penerus mereka dengan Dewa Iblis Bulan melalui pernikahan, tetapi Yue Ye menolak semua proposal ini tanpa ragu-ragu. Ketika dia menolak mereka, dia hanya memiliki satu penjelasan untuk ini, bahwa di antara teman-temannya, dia hanya akan menganggap orang yang kekuatan dan kecerdasannya melebihi miliknya sebagai seseorang yang memenuhi syarat untuk mengambilnya sebagai istrinya. Dengan pasti, tidak ada seorang pun di luar penerus Kaisar Dewa Iblis yang pernah berhasil mencapai kondisi ini. Tapi Kaisar Dewa Iblis tidak akan pernah membiarkan dia berhubungan dengan orang luar melalui pernikahan, untuk menjaga kemurnian garis keturunan mereka. Pria dari klan mereka hanya bisa menikahi gadis dari klan mereka sendiri. Yue Ye, yang berusia 22 tahun ini, akhirnya bertemu seseorang yang membuatnya senang, seorang pria yang benar-benar meyakinkannya, dan meskipun lawannya adalah manusia, dia memberinya perasaan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Itu tidak seperti dia telah jatuh cinta pada Long Hao Shen,
melainkan bahwa dia membuat semangat kompetitif meningkat dalam dirinya. Pada saat yang sama, dia merasa bahwa pria ini akan pantas mendapatkannya. Kata-kata Yue Ye sebelumnya datang dari lubuk hatinya yang terdalam. Dia tidak pernah menganggap dirinya sebagai iblis, dia juga tidak menganggap dirinya sebagai manusia. Untuk salah satu dari kedua belah pihak, dia tidak merasakan keterikatan yang besar atau penolakan yang ekstrim. Apa yang dia ikuti adalah cita-cita bahwa hanya yang kuat yang pantas dihormati. Dengan kilatan cahaya, sebuah gulungan muncul di tangan Yue Ye. Dia tanpa tergesa-gesa berjalan ke depan kereta, membuka gulungan itu, dan dari sana, nyala api yang kuat segera dinyalakan. Secara sepintas, dia melemparkan gulungan itu ke dalam kereta, sebelum menutup pintu hingga tertutup. Beberapa detik kemudian, sebuah ledakan keras terdengar dan gerbong-gerbong berat ini melesat bersamaan dengannya. Tapi gerbong ini memang tahan lama, karena tidak meledak bahkan dalam keadaan seperti itu. Di kursi pengemudi, Leng Xiao dikirim terbang, dan Surai tak tergoyahkan berpikir untuk melarikan diri dengan panik total, tetapi kereta itu terlalu berat, dan tanpa teknik mengambang diluncurkan, bahkan jika mereka mau, mereka tidak dapat mulai berlari. Hanya orang mati yang bisa menyimpan rahasia dengan kepastian terbaik. Ekspresi Yue Ye tenang, seolah-olah dia sedang mengurus hal-hal yang tidak penting. Setelah dilempar ke bawah, Leng Xiao kembali sadar. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? Merangkak dari tanah, Leng Xiao menatap Yue Ye, dan tatapan terakhirnya sangat tulus. Sepasang mata ungu Yue Ye tampaknya dipenuhi dengan penyesalan yang mendalam, hanya menatapnya diam-diam, dan mata Leng Xiao perlahan-lahan tertutup, memasuki tidur nyenyak. Itu benar, Yue Ye memiliki kemampuan untuk menghapus memori, tapi sayangnya, kemampuan ini datang dengan konsumsi yang besar, jadi dia tidak bisa menggunakannya pada banyak orang. Dia bisa membunuh bawahannya untuk membungkam mereka, tetapi tidak bisa melakukan hal yang sama dengan Leng Xiao. Setelah meninggalkan kereta, Long Haoshen dan kelompoknya tidak tahu apa yang terjadi. Mereka terburu-buru dalam perjalanan, dan saat fajar, mereka telah menempuh jarak hampir 100 km, dan memilih tempat terpencil untuk beristirahat. Jika sebelumnya, rekan-rekannya pasti akan mempertanyakan pilihan Long Haoshen untuk menyelamatkan Yue Ye dan kelompoknya. Namun, kali ini, mereka sangat tenang, khususnya untuk 6 orang dari pasukan perburuan iblis keempat, yang tidak memiliki pertanyaan sama sekali. Itu bukan karena takut, tapi karena kepercayaan, karena mereka memiliki kepercayaan mutlak terhadap Long Haoshen, dan sudah hampir mau mengikutinya secara membabi buta. Sejak ia meninggalkan aliansi kuil, Long Haoshen tidak pernah membuat kesalahan dalam keputusannya, menggunakan kemampuannya sendiri untuk membuktikan kapasitas luar biasa sebagai komandan untuk semua orang. Kali ini, semua orang membawa air dan persediaan makanan selama 3 bulan perjalanan, jadi akan ada masalah untuk makan dan minum sampai kenyang. Setelah mengisi ulang diri mereka sendiri, Long Haoshen tidak memimpin mereka untuk segera pergi, tetapi membuka petanya sambil mengeluarkan barang-barang yang dia terima dari Yue Ye. Tolong ganti pakaian kalian, semuanya, dan gunakan yang ini. Ini adalah kristal tipis, beriak dengan fluktuasi magis, yang Long Haoshen menunjukkan penggunaan. Beberapa saat kemudian, ke-13 dari mereka benar-benar berubah penampilan, karena pakaian ini. Semua mengenakan gaun ungu, hampir sama. Gaun-gaun ini terlalu panjang, dan ditekuk. Dengan koreksi yang dilakukan dari beberapa gadis di grup, akhirnya cocok untuk mereka. Pada saat yang sama, warna mata mereka berubah, dan semua orang tampaknya memiliki pupil ungu. Di bagian belakang gaun ungu itu muncul desain bulan bengkok. Irisan transparan tipis dan rumit itu persis sama dengan mata magis yang Leng Xiao dan Yue Ye pakai sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Yue Ye memberi kelompok Long Haoshen yang berwarna ungu. Dengan seluruh perubahan pakaian ditambah perubahan warna mata mereka, kelompok Long Haoshen ini benar-benar mengambil penampilan anggota klan bulan. Tentu saja, itu tidak akan cukup jika itu hanya tentang penampilan luar mereka, jadi setiap orang juga memiliki lencana yang membenarkan garis keturunan mereka ke klan iblis bulan.
Meskipun lencana ini bukan peralatan magis, itu membawa aura milik garis keturunan klan bulan, dan tidak mudah dibuat. Saat membawa mereka, kelompok Long Hao Shen secara alami melepaskan aura dingin, menawan, dan bermartabat dari iblis peringkat tinggi. Kapten, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Haruskah kita secara terang-terangan memasuki kota iblis, seperti yang dikatakan Yue? Sima Xian bertanya. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya, menjawab, tidak, kami bukanlah iblis. Meskipun ini cukup untuk menyembunyikan identitas kita yang sebenarnya, bagaimanapun juga kita benar-benar berbeda dari iblis, baik itu dalam hal kebiasaan hidup atau spesifikasi fisik. Jika kita memasuki kota iblis, sejumlah besar iblis peringkat tinggi pasti akan menarik perhatian, dan mungkin diekspos. Selain itu, karena kita seharusnya menjadi iblis peringkat tinggi, kita tidak seharusnya mengendarai binatang ajaib rendah seperti surai yang tak tergoyahkan ini. Kita harus meninggalkan binatang ajaib ini sebelum kita memasuki kota. Untuk alasan ini, saya sebelumnya melihat-lihat rute kami, dan karena persediaan kami cukup, saya memutuskan bahwa kami harus tetap pada rencana awal kami dan bergegas ke Gua Desolate untuk menyelesaikan misi kami dalam waktu tercepat. Long Hao Shen tidak diragukan lagi sangat bijaksana, dan tidak sepenuhnya mempercayai Yue sama sekali. Semua orang mengangguk berturut-turut, menyatakan persetujuan mereka. Long Hao Shen menyatakan ke sisi rekan satu timnya dari pasukan pemburu iblis ke-21, mari kita berkonsultasi satu sama lain nanti sebelum membagikan poin kontribusi. Meskipun mereka adil, mereka tidak akan fleksibel dan tidak mengusulkan pembagian poin kontribusi yang adil kepada pasukan perburuan iblis kelas prajurit keempat. Lagi pula, ada perbedaan kekuatan antara dua pasukan perburuan iblis dan kontribusi mereka ke seluruh kelompok tidak sama. Long Hao Shen juga ingin mempertimbangkan pendapat rekan satu timnya sendiri. Rekan satu timnya secara alami tidak keberatan dengan saran ini. Memang, setelah memasuki wilayah iblis, mereka segera menemui masalah besar, tetapi hadiah poin kontribusi mereka sama berlimpahnya. Di sisi pasukan perburuan iblis kelas prajurit keempat, sejumlah besar poin kontribusi telah dikumpulkan, karena setiap iblis berserk memberikan 4 poin kontribusi dan iblis burung memberi 6. Jenis iblis lainnya juga memberi lebih banyak daripada setan berbilah ganda. Penghasilan di sisi Long Hao Shen bahkan lebih besar. Setan berserk berdarah merah mati di tangan Long Hao Shen, sedangkan setan burung emas mati di tangan Keyer, dan nilai iblis yang berevolusi ini sudah melebihi 1000. Itu sudah cukup bagi kelompok Long Hao Shen untuk memiliki banyak poin. Lebih penting lagi, Long Hao Shen baru saja membunuh sejumlah besar Grand Bearded Demons, yang mayatnya telah sepenuhnya ditemukan oleh Lin Xin. Nilai mayat selain kristal magis cukup besar, sampai-sampai yang paling bahagia dari seluruh tim adalah Lin Xin. Dengan bahan sebanyak itu, aku bisa membuat cukup banyak pil. Pil Lin Xin tidak hanya bisa dijual di mana saja, bahkan di pusat transaksi pasukan perburuan iblis, banyak yang mau membelinya. Dapat dikatakan bahwa pendapatan pertempuran sebelumnya sudah melampaui total keuntungan yang mereka hasilkan selama 3 bulan sebelumnya. Tapi tentu saja, ini setelah menghilangkan perolehan kompor spiritual elemen cahaya. Waktu istirahat singkat, dan di bawah pimpinan Long Hao Shen, mereka melanjutkan perjalanan mereka, menuju keluar dari Provinsi Nareix. Nasib buruk tidak menyertai mereka selamanya, dan memanfaatkan peta, mereka melewati daerah terpencil sebanyak mungkin. Beberapa hari kemudian, saat sinar matahari mulai menyinari langit, mereka akhirnya berhasil keluar dari Provinsi Nareix. Dan saat ini, Long Hao Shen akhirnya tidak bisa bertahan lagi. Pertempuran seperti itu menyebabkan konsumsi yang sangat besar pada Long Hao Shen, yang bisa dikatakan benar-benar kelelahan baik secara mental maupun fisik. Adapun luka yang tersisa di tubuhnya, sebagian besar berasal dari penggunaan pengorbanan, selain penggunaan energi spiritualnya yang berlebihan. Selama periode perjalanan terburu-buru yang terus-menerus ini, bersama dengan beban yang dia miliki dari mengambil tanggung jawab untuk memimpin seluruh tim, penyembuhan Luxi hanya dapat mengobati gejalanya tetapi tidak pada akar penyebabnya, dan ketika mereka akhirnya tiba di tempat yang aman, Long Hao Shen akhirnya jatuh di tangan Keyer.
Selama periode Long Hao Shen tidak sadarkan diri, kedua Demon Hun Squad berdiskusi secara mendalam sebelum memutuskan untuk menetap di sini untuk beristirahat. Mereka berada di perbukitan terpencil. Sejak bagian terbesar dari wilayah Sengmo Dalu telah ditempati oleh iblis, tanah yang tidak subur menjadi semakin banyak, dan tanpa tenaga manusia untuk membajaknya, gulma tumbuh di mana-mana dari tanah subur aslinya. Di zona perbukitan, mereka menemukan area yang tidak terlalu mencolok untuk ditinggali untuk saat ini. Untuk merahasiakan identitas mereka sebagai manusia, mereka tidak berani mendirikan tenda, dan hanya tinggal di daerah yang agak sulit diperhatikan di ketinggian. Mereka memilih untuk tinggal di sebuah gua yang bisa menampung semua orang untuk beristirahat dan mengatur ulang dengan tenang. Alasan keputusan untuk tinggal di sini dan beristirahat sederhana, mereka mencapai konsensus, bahwa tim membutuhkan Long Hao Shen untuk membimbing mereka, bahwa tanpa dia, seluruh tim tidak akan mampu mengeluarkan kekuatan yang cukup. Bergegas dengan tidak sabar hanya akan menghasilkan kebalikan dari hasil yang diinginkan, dan dengan demikian, akan lebih baik untuk beristirahat, membiarkan semua orang pulih saat berkultivasi untuk mengubah gairah potensi pertempuran mereka di masa lalu menjadi kekuatan. Waktu istirahat ini berlangsung selama 3 hari penuh. Di perbukitan terpencil yang mereka pilih untuk menetap, medannya, yang seluruhnya dipenuhi rumput dan semak belukar, sangat cocok untuk memberi makan Ironet Surai. Sebenarnya, cedera dan cerukan yang dibawa ke tubuh Long Hao Shen dengan menggunakan pengorbanan pulih setelah 1 hari, tapi dia masih memutuskan untuk tinggal selama 2 hari lagi. Untuk salah satu panggilan yang ada, saat setelah pertempuran besar juga merupakan kesempatan paling ideal untuk naik kekuasaan. Tujuan mereka tidak hanya untuk menyelesaikan misi perburuan iblis mereka, tetapi juga untuk meningkatkan kekuatan pribadi mereka sebanyak mungkin. Mereka tidak perlu terburu-buru membabi buta. Setelah energi spiritual internalnya menembus alam 3000-an, Long Hao Shen menemukan bahwa kecepatan kultivasinya telah meningkat dengan jelas. Itu tidak hanya terkait dengan kehadiran Light Elemental Fairy Yating, tetapi persepsinya sendiri tentang esensi cahaya yang terkandung di dunia luar juga telah meningkat pesat. Secara khusus, Long Hao Shen menemukan bahwa 3 hari setelah pertempuran ini, energi spiritual internalnya sendiri telah meningkat dengan total lebih dari 100. Faktanya, dia mencapai ranah energi spiritual yang sepenuhnya cair, yang menyebabkan peningkatan yang hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan dalam kecepatannya yang meningkat. Tetapi pada hari keempat, kecepatan kemajuannya jelas melambat, menandakan bahwa efek dari kebangkitan potensinya yang disebabkan oleh pertempuran sebelumnya menghilang secara bertahap. Tapi setelah memperhatikan dengan ama, Long Hao Shen memperhatikan bahwa jika dia mengerahkan seluruh energinya dalam kultivasi, energi spiritual internalnya akan meningkat setidaknya 20 unit setiap hari. 20, ini adalah angka yang menakutkan. Menurut kecepatan kultivasi ini, setelah paling lama 2 bulan, dia akan mencapai ranah langkah ke-6, Radiant Night. Tentu saja, Long Hao Shen tidak memberitahu yang lain tentang perubahan ini, karena dia tidak ingin menaikkan harapan mereka secara tidak sengaja. Tapi dia diam-diam mengambil keputusan bahwa setelah menyelesaikan misi ini dan kembali ke kota suci, dia akan berlatih di balik pintu tertutup, berjuang untuk mencapai level Radiant Night. Jika dia benar-benar berhasil meningkatkan kekuatannya ke langkah ke-6, mereka akan dapat membidik misi yang lebih menantang. The Unwavering Manes berangkat lagi, menuju ke kedalaman wilayah iblis. Meskipun mereka hanya perlu menempuh jarak 2000 km dari Temple Alliance ke tujuan mereka sekarang, dalam praktiknya, mereka tidak mungkin mengambil garis lurus terus-menerus. Setelah tidak kurang dari 7 hari perjalanan, mereka akhirnya mencapai Provinsi Iblis Pusat, dan semakin dekat ke tujuan mereka. Namun, mereka tidak punya pilihan selain mengurangi kecepatan mereka pada akhirnya. Ini karena semakin dekat mereka ke Provinsi Pusat, semakin banyak iblis yang akan mereka temui, dan mereka bahkan kadang-kadang bertemu manusia. Namun, manusia ini hampir semuanya bekerja di pertanian. Pakaian milik klan bulan memiliki kegunaan yang sangat besar. Terlepas dari suku iblis mana yang mereka temui, semua iblis ini akan dengan cepat menghindari kelompok mereka. Sayangnya, setelah melihat penampilan pertama iblis lain,
Mereka tidak punya pilihan selain meninggalkan surai setrika ini yang akan dengan mudah menimbulkan kecurigaan, alih-alih berjalan kaki. Long Hao Shen mengirimkan perintah, bahwa tanpa izinnya, tidak ada yang bertindak melawan setan. Membunuh iblis akan meningkatkan jumlah poin kontribusi mereka, tetapi juga akan meningkatkan risiko mereka terekspos. Memeriksa peta dan dengan cermat menjelajahi medan, Long Hao Shen bahkan sesekali menggunakan mata iblis Han Yu, untuk terbang di ketinggian untuk mengintai atau meminta bantuan unicorn mawar Li Xin untuk membawanya ke udara. Tetapi alasan mengapa dia tidak hanya meminta bantuan Li Xin, tentu saja seekor unicorn mawar sangat menarik perhatian. Mereka tidak bisa bertanya pada iblis lain, dan hanya bisa mengandalkan penilaian mereka sendiri dan peta mereka untuk menentukan lokasi. Tapi ini tidak diragukan lagi adalah tugas yang sulit. Setelah 10 hari perjalanan yang sangat hati-hati, mereka bisa dikatakan lebih lelah daripada setelah pertempuran sebelumnya. Jika kita tidak salah pada rute sebelumnya, setelah melintasi gunung ini, kita harus sampai di tujuan. Long Hao Shen menarik napas dalam-dalam. Bahkan dengan kultivasinya sebagai ksatria bumi, dia merasa sangat lelah. Li Xin melambaikan tangannya dengan kuat, jadi kita akhirnya akan tiba. Itu hebat. Selama kita bisa menyelesaikan penjelajahan gua, misi kita akan dianggap sukses. Lin Xin berkata sebagai reaksi, tidak ada waktu untuk kalah. Bagaimana kalau mencapai Gua Desolate sebelum beristirahat? Kami akan melewati rintangan ini dalam semburan energi. Petik 2. Long Hao Shen menjawab setelah merenung sebentar, jika tidak ada yang mempermasalahkannya, mari kita mulai mendaki gunung. Tepat ketika mereka bersiap untuk memulai operasi ini, sekelompok orang yang jauh bergegas ke arah mereka. Semua orang segera berhenti di jalur mereka karena mereka tidak percaya bahwa mereka mungkin akan bertemu pasukan persahabatan begitu dalam di wilayah iblis. Ini adalah kavaleri, yang penampilannya mengejutkan semua orang. Masing-masing prajurit ini adalah Grand Fiends dari Fien Clan yang dapat dianggap sebagai keberadaan sentral untuk semua iblis. Mereka bukan yang paling banyak, juga bukan klan yang paling kuat, tetapi mereka memiliki populasi paling seimbang. Dari segi kuantitas, Fien Clan hanya berada di urutan kedua setelah Dual-Blooded Demons, tetapi Fien Clan tidak hanya terbentuk dari Little Fiends yang hanya mampu berfungsi sebagai umpan meriam. Mereka tersebar dari peringkat iblis kecil hingga peringkat Raja Iblis, dan Raja Klan Iblis, peringkat keempat dari 72 Dewa Iblis, Dewa Kematian Samigina. Untuk alasan ini, meskipun klan iblis sangat banyak, tingkat kekuatan mereka sangat berbeda, dari iblis kecil terlemah hingga Dewa Iblis keempat. Kekuatan mereka secara keseluruhan juga cukup besar, kedua setelah suku naga iblis. Sampai-sampai klan dari dua dewa iblis lain di atasnya dalam peringkat jauh lebih rendah daripada klan Fien. The Death Lord Saminaga, yang dikenal oleh kerabatnya sebagai Demon Ruler, adalah satu-satunya yang didengarkan oleh semua anggota klannya. Karakter terbesar klan Fien terletak pada kemampuannya untuk berevolusi. Itu hanyalah ras iblis yang paling ahli dalam berevolusi, bahkan iblis kecil yang paling lemah pun memiliki kesempatan untuk naik ke tingkat Raja Iblis dengan keberuntungan yang cukup. Korps iblis sebelum mereka terdiri dari iblis besar dari langkah keempat, berjumlah 50. Tunggangan mereka adalah kuda iblis mimpi buruk. Kuda iblis mimpi buruk seluruhnya berwarna hitam pekat, tubuh mereka ditutupi garis-garis merah tua dan seperti iblis, mereka memiliki sepasang tanduk di bagian depan, memberi mereka penampilan binatang berkaki empat yang mengerikan. Kuda iblis mimpi buruk ini, sama seperti tuannya, berada di langkah keempat. Kabarnya, kuda iblis mimpi buruk yang paling kuat bisa mencapai langkah ke-9, menjadi raja mimpi buruk yang tangguh. Anggota dari dua Demon Hun Squad melihat pada saat yang sama di Long Hao Shen. Dalam pertempuran 12 melawan 50, mengingat 50 iblis ditemani oleh 50 tunggangan, mereka tidak memiliki peluang sedikit pun untuk menang. Itu belum lagi fakta bahwa mereka telah menembus jauh ke dalam iblis provinsi tengah, di mana membiarkan satu musuh pergi akan mengakibatkan komplikasi besar. Long Hao Shen melakukan gerakan tangan, mengisyaratkan rekan satu timnya untuk tetap tenang. Berjalan ke depan, kedua tangannya di belakang punggungnya, dia memasang ekspresi angkuh di wajahnya, dengan cepat mendekati kavaleri iblis.
Tim Grand Fiends dengan cepat mendekat. Mereka dipimpin oleh iblis yang sangat tinggi, yang kuda iblis mimpi buruknya juga terlihat jauh lebih mengesankan daripada yang lain. Dengan kilatan api, kuda iblis mimpi buruk tiba pada jarak 20 meter dari Long Hao Shen sebelum berhenti. Kemudian, Grand Fien yang mengendarainya turun darinya dan berjalan menuju arah Long Hao Shen. Komandan Grand Fien ini memiliki sepasang tanduk berbentuk spiral, sayap seperti kelelawar, memiliki tubuh yang mengesankan dan cakar yang sangat besar, penampilan yang tampak garang. Tubuhnya membawa bau amis yang menyengat, mengeluarkan uap hijau tipis. Di Fien Clan, Grand Fiends termasuk dalam faksi dengan kekuatan absolut, dan ahli dalam pertempuran jarak dekat, takut akan sihir, terutama sihir tipe api. Fakta bahwa ia mampu menumbuhkan sayap membuktikan bahwa Grand Fien ini telah memiliki kultivasi pada tingkat langkah ke-6, memiliki kemampuan terbang. Pada level ini, dia bisa disebut Komandan Fien. Cukup, berdiri di sana. Jangan mendekat dengan tubuh kotormu. Long Hao Shen memerintahkan dengan dingin. Berlawanan dengan harapan, iblis itu benar-benar mendengarkan dan berhenti, tetapi berteriak sebagai tanggapan, bahkan jika kamu adalah bangsawan dari klan bulan, kamu tidak memiliki hak untuk menghinaku, Komandan Fien. Beri aku namamu, Iblis Bulan. Iblis peringkat tinggi semua bisa berbicara bahasa manusia, dan di antara mereka, iblis klan bulan adalah yang paling menyukainya. Ini juga alasan mengapa Long Hao Shen berbicara secara alami kepada Grand Fien ini. Tapi sebagai perbandingan, lidah manusia Grand Fien jelas jauh lebih kasar dan gemetar. Long Hao Shen mendengus dingin, dan dia dengan gesit melemparkan lencana ke Grand Fien ini. Komandan Fien bergegas untuk menangkapnya di telapak tangannya yang lebar. Kemudian, mata hijau gelapnya menyusut dengan keras, dan lencana di tangannya hampir jatuh. Tiba-tiba melangkah maju, dia tiba-tiba berlutut di depan Long Hao Shen. Viscount Klan Bulan yang terhormat, saya mohon maaf atas perilaku impulsif saya sebelumnya. Komandan Fien ini segera menjadi jauh lebih halus. Dia masih membawa lencana ini di tangannya, tetapi tidak berani mendekat. Dengan cahaya putih, lencana kembali di tangan Long Hao Shen, tepatnya dari kekuatan menarik Saint Spiritual Stuff. The Saint Spiritual Kompor menggunakan energi tertentu, dan tidak benar-benar memiliki sifat ringan, jadi Long Hao Shen tidak takut untuk ditemukan karena itu. Yang paling penting adalah tidak membiarkan lawan mendekat. Bagaimanapun, mereka adalah manusia, dan dengan demikian, mereka akan dengan mudah ditemukan oleh iblis dengan indera penciuman yang baik seperti iblis jika dia tidak memiliki lencana pelindung ini. Bangunlah, orang Bau. Katakan padaku, kemana tujuanmu? Long Hao Shen berkata dengan ekspresi mendominasi, sesuai dengan penampilannya yang tampan sambil memberikan kesan anak manja. Meskipun demikian, ini adalah pertama kalinya dia mengambil perilaku seperti itu, yang tampak jelas tidak wajar dan goyah darinya. Komandan Fien dengan hormat menyatakan, Viscount Klan Bulan yang terhormat, kami adalah bala bantuan yang dikirim untuk eksplorasi Gua Desolate oleh klan kami. Gua mendesis yang sunyi. Long Hao Shen sangat terkejut, tempat macam apa itu? Bagaimana mungkin aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Komandan Fien menjawab, ini adalah gua yang ditemukan oleh klan Fien kami. Fien Sovereign Samigina yang agung sudah melaporkan keberadaannya kepada penguasa tertinggi kita, Demon God Emperor. Menurut pengamatan klan Fien kami, tampaknya Gua Desolate ini adalah tempat yang tidak biasa. Beberapa pasukan kami sedang menjelajahinya, ketika kami menerima beberapa sinyal yang membutuhkan bantuan dan berangkat sebagai bala bantuan. Meskipun ia jelas merasa takut status Long Hao Shen, ia menghindari mendekati subjek Desolate Cavern, menekankan fakta bahwa Demon God Emperor sudah mengetahui situasi gua ini. Long Hao Shen mendengus dingin, jika saya tidak salah menebak, Gua Desolate yang Anda bicarakan ini seharusnya berada di sisi lain bukit, kan? Perubahan besar muncul di ekspresi wajah Komandan Fien, tanpa sadar bertanya sebagai reaksi, kamu. Bagaimana kamu tahu tentang itu? Long Hao Shen menjawab dengan bangga, di dunia ini, apakah menurutmu ada orang yang melebihi klan bulanku dalam hal kebijaksanaan? Tenang saja,
Gua kecil seperti itu tidak cukup untuk menarik perhatian klan kita. Anda dapat pergi menyelesaikan peran Anda sebagai bala bantuan. Nyah. Pada saat yang sama kata-kata ini keluar dari mulutnya, dia melakukan gerakan cepat dengan tangan kanannya di punggungnya, diarahkan pada rekan satu timnya. Tempat ini berada di bawah pegunungan, di lokasi yang sederhana. Sebelum pasukan Vien utama ini muncul, dapat dikatakan bahwa tidak ada makhluk hidup di sana. Seolah memohon pengampunan, Komandan Grand Vien membungkuk ke Long Hao Shen sekali lagi, sebelum kembali duduk di punggung kuda mimpi buruknya. Dengan lambaian tangannya, dia memimpin kavaleri 50 Grand Vien ke depan, ke lokasi yang relatif datar. Mempertimbangkan kemampuan Nightmare Horses, mereka bisa melewatinya dengan mudah. Karena mereka menuju ke arah yang sama, mereka melakukan perjalanan bersama dengan kelompok Long Hao Shen. Tepat ketika sepertiga dari Grand Vien Kavaleri melewatinya, Long Hao Shen tiba-tiba berteriak, mulai. Sosok besar muncul di depannya. Segera, selusin kilatan muncul pada anggota dari dua pasukan pemburu iblis, dan dua sinar yang terbentuk dari energi yang menakutkan meledak. Gerakan Long Hao Shen sebelumnya memiliki dua arti, bersiap untuk pertempuran dan tidak membiarkan siapapun hidup.